Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyyati wa jalal niyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram, sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita, memudahkan kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa melaksanakan pada subuh kali ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi mukadimah kita kelak untuk meninggal pada husnul khatimah dalam keadaan salat, dalam keadaan Allah, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling utama penyebab orang tidak istiqomah dalam beramal di dalam ibadahnya adalah meremehkan amal ibadah tersebut. Tatkala seorang hamba tidak merasa bahwasanya ibadah yang dia lakukan ini adalah suatu perkara yang spesial, mungkin suatu perkara yang menyebabkan dia masuk surga, perkara yang mungkin menyebabkan dia bakal meninggal husnul khatimah, maka disinilah seorang hamba akan meremehkan amal ibadah tersebut. Orang-orang istiqomah itu tidak pernah meremehkan amal sekecil apapun, karena yang namanya istiqomah sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah, yang kontinu, terus menerus, berkesinambungan, walaupun itu sedikit, kata Nabi. Salat duha 2 rakaat lebih afdal daripada salat duha 8 rakaat tapi tidak istiqomah. Melaksanakan kita bersedekah setiap hari cuma 2.000 rupiah, kita berikan kepada anak-anak kecil, kepada orang yang tidak mampu, itu jauh lebih afdal daripada kita ini menyumbang sebesar mungkin tetapi tidak istiqomah. Oleh karenanya istiqomah ini adalah perkara yang luar biasa. Tapi tadi kalau orang sudah meremehkan, kalau orang itu sudah menganggap itu suatu yang kecil, suatu yang biasa, di sanalah orang tersebut tidak akan istiqomah. Oleh karenanya setiap kita melakukan kebaikan, jangan pernah kita meremehkan amal ibadah tersebut. Mungkin menurut kita kecil, mungkin menurut kita biasa, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita nggak tahu. Mungkin perkara yang biasa itu adalah perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin perkara yang biasa itu yang dia anggap Allah adalah perkara yang istimewa. Mungkin perkara yang kecil itu yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memuliakan kita di dunia sampai di akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, cicitnya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan bahwasanya amal seorang hamba itu apabila melakukan kebaikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, seorang hamba itu yang beramal itu seperti halnya layaknya seorang budak. Dia tidak beramal kecuali nunggu dipecut sama tuannya. Itu adalah seorang hamba yang beramal karena takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba yang beramal itu seperti pedagang, gak mau rugi, pengennya untung terus. Yaitu mereka orang yang beribadah mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang beramal itu karena berterima kasih kepada Allah. Itu mereka al-arif billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya Allah itu menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Di antaranya Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal ibadah para hambanya. Sehingga di sini kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Kenapa? Karena mungkin di amal yang kecil itu yang kita anggap remeh, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau saja seorang hamba mendapatkan ridhonya Allah, sudah cukup hamba tersebut dengan satu amal itu dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, kita nggak tahu di mana Allah letakkan ridhonya di dalam setiap amal ibadah hamba-hambanya. Oleh karenanya di sini kita tidak boleh meremehkan. Setiap amal sekecil apapun yang kita lakukan, sadarilah di situ mungkin ada ridho Allah, dan ridho Allah itulah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini, ayo jangan kita meremehkan amal sekecil apapun. Walaupun kita mungkin depan rumah kita ada batu yang mungkin bisa menyebabkan orang itu keinjak sehingga sakit. Atau orang menginjak batu motor takutnya jatuh, kita singkirkan, mungkin yang kecil itu menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali yang sangat luar biasa ibadahnya, mengajarnya, karangan kitabnya, dakwanya, ternyata Imam Ghazali itu masuk surga, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara suatu malam ada seekor lalat yang hinggap di tinta beliau biarkan itu lalat menghisap tintanya sampai kenyang, beliau tidak usir. Karena sebab itulah kata Imam Ghazali, aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan amal, maka insya Allah kita akan istiqomah di dalam amal yang kita lakukan. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Sama jangan lupa, insya Allah malam Kamis besok kita kajian terakhir penutup menjelang Ramadan di Masjid Al-Wasilah. Malam Kamis besok. Yang tidak ada udzur, besok pada Isya di TPA Soba silakan datang ya. Akan ada kajian penutup ya menjelang bulan Ramadan. Kemudian ini ada ijazah yang kemarin diberikan oleh guru kita Dr. Al-Habib Ustadz Sigah bin Abu Yabasan Baharun. Beliau mengijazahkan sholawat busro. Nah, ini dibagi, ntar satu-satu dibaca. Yang sudah punya entah dikembalikan, yang belum punya silakan dibawa, tidak menjadi masalah ya. Kalau bisa ntar mungkin dilaminating atau diperbanyak, disebarkan kepada yang lainnya. Dia dikisahkan bahwasanya salat busro ini asal muasalnya ada anaknya Abu Yahya Hasan Baharun yang beliau itu bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya itu diajarkan salawat busro ini. Kemudian setelah beliau ini bangun dari tidurnya, beliau ini langsung hafal salat busro ini, langsung hafal. Dikatakan siapa yang membaca salat busro sebanyak 41 kali, itu sama seperti membaca Yasin sebanyak 41 kali. Faedahnya, keutamaannya. Kemudian dikatakan barang siapa yang membaca salat busro habis salat subuh sebanyak 41 kali. Jadi habis salat subuh ini membaca 41 kali, maka semua hajat dunia dan akhiratnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Beliau mengisahkan ada seorang laki-laki bapak kena penyakit stroke. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak sembuh. Di istiqomahkan salat busro, habis salat subuh dibaca 41 kali. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kemudian Allah berikan kesembuhan.
Jadi ntar setelah sholat subuh, bapak ibu seperti biasa saja, baca zikir, baca doa semuanya. Kemudian cari tempat yang enak, mau itu di musola, di masjid, di rumah, baca 41 kali satu dudukan. Kemudian diniatkan agar hajat yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menceritakan juga ada orang kelilit utang sampai sekian puluh miliar, bingung, liar untuk membayarnya. Akhirnya alhamdulillah berkah salawat ini ada teman beliau yang dulu bawa kabur uang beliau sekian puluh miliar, akhirnya membayar dengan sukarela, tidak dipaksa, bayar sendiri, sampai akhirnya orang ini bisa menutup daripada utangnya. Ya, jadi silakan tadi diamalkan, diistiqomahkan, kalau bisa disebarluaskan. Satu orang mungkin mau fotokopi berapa, sebarkan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian beliau juga menjelaskan yang membaca salawat busro nadanya seperti salawat tibil qulub. Jadi nadanya khusus seperti nada salawat tibil qulub, maka insya Allah Nabi Muhammad SAW akan hadir di dalam pembacaan salawat busro tersebut. Nah, oleh karenanya sekarang kita baca 3 kali bersama-sama dengan nada salawat tibil qulub, dengan niatan mudah-mudahan kita semua yang subuh kali ini, yang hadir pada saat ini atau yang menyaksikan di media sosial, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa jadi bisa disampaikan, kurang lebihnya bagian minta maaf. Sekali lagi yang belum punya silakan di bawah, yang sudah punya dikembalikan sama teman-teman yang tadi membagikan. Dan kalau bisa ntar silakan itu dilaminating, boleh diletakkan di tempat biasa kita sholat, sehingga ntar habis sholat subuh bisa dibaca, tapi tidak harus di waktu subuh. Kalau seandainya subuh tidak bisa, silakan di waktu yang lainnya. Cuma kalau bisa lebih diprioritaskan hadis subuh. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.